Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini tema yang kita akan bahas adalah tentang salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika Syekh Al-Imam Al-Alawi Al-Maliki Al-Makki pernah ditanya tentang bahwa apakah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala sekarang. Jawaban beliau adalah mengutip ayat tersebut, yaitu bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Beliau menjawab bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kajian tematik bahasa, dalam ayat ini menggunakan kata yusholluna yang bermakna dalam bahasa Arab yaitu fi'il mudhari yang menginginkan makna yufidul istimrar, yaitu berkelangsungan, tidak henti-hentinya. Maka beliau menjawab bahwa Allah Subhanahu wa taala disertai para malaikatnya senantiasa terus bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam cerita riwayat singkat ini bahwa ada suatu keistimewaan spesial dalam salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu lanjutan ayat tersebut adalah yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu taslima, dan kirimkanlah salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita pahami bahwa ayat ini didahului oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menegaskan pada dirinya sendiri serta malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah, lalu kemudian memerintahkan kepada kita orang-orang beriman. Nah, di sini tentu kita pahami bahwa ada keistimewaan di dalam salawat tersebut. Suatu kisah pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ada seorang keluarga yang hidupnya miskin, melarat, bahkan di mana-mana memiliki hutang kepada orang lain. Pada suatu ketika ada satu orang yang ditempati keluarga ini untuk berhutang. Lalu kemudian dia membutuhkan uang untuk keperluan hidupnya. Namun pada saat ditagih, si keluarga miskin ini tersebut tidak mempunyai apa-apa. Karena memang
miskin, melarat dan lain sebagainya. Tidak ada satu sen pun harta dia. Tapi pada saat ditagih, orang yang memiliki uangnya tersebut, orang yang meminjamkan uangnya, sudah tidak sabar lagi. Lalu ditagih tapi tidak ada. Akhirnya dilaporkan ke pengadilan. Dipanggil pengadilan untuk diadili gara-gara utang. Pada saat dalam persidangan pengadilan, si miskin ini singkat cerita menjelaskan bahwa dia tidak punya apa-apa lagi, sementara utangnya banyak di mana-mana. Lalu kemudian dia bersumpah kepada hakim bahwa wallahi utang-utang saya akan saya lunasi, dan besok insya Allah saya lunasi dengan jaminan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tegas. Hakim menerima alasannya, kemudian ditutup persidangan. Pada malam harinya, istri orang yang punya utang tadi sudah merasa khawatir, karena dia berjanji bahwa besok akan dia melunasi hutang-hutangnya. Lalu suaminya menenangkan istrinya bahwa insya Allah dengan tawassul, dengan kita bersalawat kepada Rasulullah, insya Allah kita mendapatkan jalan keluar esok hari. Lalu kemudian, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi keesokan harinya? Dipanggil lagi di pengadilan. Singkat cerita, pada saat persidangan, datanglah orang yang punya utang, datanglah orang yang memberikan utang, dan para hakim di depannya. Suasana menjadi tegang. Apa yang akan terjadi? Namun orang-orang yang memiliki tekad, memiliki keyakinan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjamin segalanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pada saat persidangan. Lalu pertama yang berbicara adalah orang yang memberikan utang. Dia angkat tangan, memohon waktu supaya diberikan waktu untuk berbicara. Pada saat itu, sebelum dia berbicara, dia menangis dan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata dia bahwa wallahi saya sudah melunasi utang-utangnya. Saya tidak lagi akan menagihnya karena saya anggap lunas utang-utangnya semua. Semua dalam ruangan terhening, kaget. Hakim bertanya, kenapa? Sementara utangnya banyak, kenapa kamu tidak melunasinya? Kenapa tidak menagihnya lagi? Lalu dia menjawab bahwa pada malam hari tadi malam, dengan orang tadi ini menjamin utangnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi malam saya bermimpi didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian memerintahkan kepada saya untuk melunasi, untuk tidak menagih lagi utang-utangnya kepada saya. Nah, disinilah saya, karena sudah lama saya berharap ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka singkat cerita, utang orang tadi sudah lunas. Lalu kemudian si hakim berbicara, dia pun menangis
Sebab tadi malam juga didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwa bebaskan perkara pengadilan ini terhadap orang yang berutang tadi. Subhanallah. Gara-gara utang tadi, dia jamin utangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia yakin seyakin-yakinnya bahwa salawat kepada Rasulullah memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pada intinya bahwa salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang paling makbul. Bahkan di dalam kitab Risalah Nur Said Nursi, Badi'uz Zaman Said Nursi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala jika doa itu diawali dengan salawat dan diakhiri dengan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sampai di sini kajian kita insyaallah. Mudah-mudahan kita dalam momentum Ramadan ini kita amalkan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya baik di dunia nanti, kehidupan kita nanti akan lewati di dunia ini, dan lebih-lebih nanti di kehidupan akhirat nanti insyaallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.